Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau nunjukin lagi ke teman-teman yang belum profesional di bidang elektronik, dalam arti masih belajar untuk memperbaiki peralatan-peralatan elektronik seperti TV LED. Kali ini saya mau nunjukin ke kalian sebuah kit ya, PCB yang ada komponennya. Ini lebih tepatnya adalah PCB power supply teman-teman. Kalau yang kemarin kita udah ngebahas soal TV Changhong, kali ini kita mau ngebahas soal TV LG. Ini ada lambang LG ya. Yang saya tunjuk pakai telunjuk tangan sebelah kanan LG. Ini adalah komponen-komponen di dalam PCB ini adalah komponen-komponen yang penting. Kalau misalnya ada yang rusak di sini, TV nggak mau hidup sama sekali teman-teman, mati total, bahkan kadang-kadang nggak standby sama sekali. Kalau misalnya kemarin teman-teman nonton video saya, teman-teman pasti tahu gimana caranya untuk ngecek setiap tegangan pada rangkaian elektronik ya. Kalau misalnya kita nggak tahu tegangan aslinya itu berapa aja. Saya bisa ulangi lagi ya buat teman-teman yang mungkin nggak nemuin video yang kemarin tapi baru jumpain video yang ini. Kita bisa lihat di sini teman-teman ada beberapa jenis komponen. Ini kita kasih simulasi dulu ya. Kalau misalnya TV kita rusak terus nggak hidup sama sekali, standby pun enggak atau cuman standby ataupun apa aja kerusakannya, kita bisa cek yang pertama kali adalah bagian power supply teman-teman. Bagian power supply itu cara nandainnya gampang banget, kita pasti tahu. Kita harus lihat ada colokan ini, ada colokan kaki 3 atau kaki 2, colokan yang bakal disambungin ke kabel steker yang bakal kita colokin ke stop kontak arus listrik 220 volt. Ini masuk ke sini dulu ya, gitu. Jadi ceritanya kalau ada bagian ini, kalau ada soket kaki 3, soket AC ini, bisa dipastikan PCB ini adalah PCB power supply. Kalau di TV-TV yang lain, power supply-nya gabung sama mainboardnya teman-teman. Kebetulan yang ini lebih spesifik ke power supply aja. Teman-teman, rangkaian power supply ini adalah rangkaian untuk menyearahkan arus bolak-balik. Arus listrik yang ada di rumah kita itu kan 220 volt AC. Supaya TV bisa hidup, arus AC itu harus kita rubah menjadi DC atau direct current. Kalau AC kan alternating current. Jadi kita rubah jadi direct current. Tegangan yang bakal dikeluarkan itu bermacam-macam, berbeda-beda setiap TV-nya. Jadi kalau ditanya sama teknisi tegangan di TV itu berapa aja, jawabannya bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena nggak ada ukuran pasti di dalam TV teman-teman. Yang ada itu tergantung pabriknya aja mau ngasih tegangan berapa di setiap TV. Tapi yang jelas kan TV itu bisa hidup dengan tegangan yang diberikan gitu ya. Tapi yang jelas tuh biasanya 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, 24 volt seperti itu. Jadi antara 3,3, 5, 12, 24 dan lain-lain. Kalau misalnya kita pengen ngecek tegangan, lagi-lagi kita bisa pastikan tegangannya ada di kaki-kaki elko kayak gitu aja. Misalnya nih kita buta sama sekali nggak bisa ngelihat tegangan yang keluar dari soket-soket ini berapa aja. Kita bisa tes dari soket ini teman-teman. Soket-soket ini pasti ngeluarin tegangan. Yang ukuran tegangannya tuh biasanya udah dipastikan ada ditulis di PCB-nya seperti ini. Ini ada 12 volt, ground, 24 volt, 3,5 volt. Ya. Di sini nggak tertulis 5 volt. Nggak ada tertulis 5 volt. Apakah 5 voltnya nggak ada? Bisa jadi ada untuk menghidupkan beberapa buah IC. Karena rata-rata IC seperti ini dihidupkan dengan tegangan 5 volt biasanya ya. Jadi tegangan 5 voltnya tuh biasanya ada, cuman nggak ditulis aja seperti itu. Jadi kalau misalnya pertama kita mau ngecek tegangan, kita bisa perhatikan di PCB-nya dulu, ada nggak kira-kira tulisan tegangannya gitu. Kalau ada seperti ini, kita bisa urutin aja. Bagian atas ini arahnya gini ya, arahnya dari atas ke bawah dan dari samping ke bawah. Kita bisa cek di sini, di kaki
tulisan yang di sini adalah menunjukkan nilai tegangan yang ada di soket ini teman-teman. Jadi kalau yang paling atas adalah ground, berarti kaki yang paling atas ini adalah ground. Yang bawahnya 12 volt, berarti yang bawahnya ini adalah 12 volt. Seperti itu seterusnya. Kita bisa cek tegangannya, ada semua apa enggak. Nah kalau misalnya tulisan ini enggak ada, gimana cara kita ngecek tegangan? Kita bisa lihat di elko-nya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat di sini ada elko berukuran 450 volt 68 mikrofarad. Ini sudah dipastikan tegangan yang ada di elko ini enggak lebih dari 400 volt, bisa jadi 320 volt lebih. Begitu juga dengan elko yang ini 450 volt juga. Kita bisa cek tegangannya ada apa enggak. Kalau ada berarti komponen atau bagian primer itu biasanya enggak bermasalah. Terus kalau untuk tegangan-tegangan yang lain kita bisa lihat juga elko-nya. Di sini ada 160 volt. Berarti tegangan yang ada di sini sekitar 150-an volt atau 120, 130 bisa seperti itu ya. Yang jelas nggak sampai 160 volt. Kita ukur tegangannya, dipastikan tegangannya di atas 100 volt berarti tegangan itu nggak bisa dibilang normal ya. Maksudnya gini, berarti tegangan itu ada gitu aja. Terus di sini ada 100 volt, berarti tegangannya nggak sampai 100 volt. Begitu juga seterusnya teman-teman. Ini adalah komponen yang dinamakan elektrolitik kondensator. Di sini ada tegangan 25 volt. Terus ada 25 volt juga. Terus ini ada elko yang bertegangan 35 volt. Bentar. Ya, bertegangan 35 volt. Kemudian ada elko yang lain lagi. Sekarang kita coba perhatikan di bagian backlight teman-teman, backlight. Karena TV LED itu kalau tegangan backlightnya nggak ada, otomatis TV-nya nggak bakal keluar gambar ya, atau layarnya nggak nyala. Nah backlightnya di mana? Biasanya backlight itu di sini teman-teman. Nah ini ada 4 buah kaki, berarti ada dua jalur ya, ada 2 jalur untuk menyalakan backlight. Tergantung gimana nanti susunan backlight yang ada di dalam panel LED-nya. Nah untuk mengira-ngira tegangan backlight itu berapa, kita bisa lihat dari elko ini. Ini akan elko-nya 160 volt, bisa dipastikan backlight-nya tuh antara bertegangan 140 volt, sekitar 140 volt. Itu biasanya ada 4 buah strip dan satu strip itu terdiri dari 9 LED. 3 volt LED-nya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cek tegangannya di sini ada 140 volt, berarti backlight-nya masih dalam keadaan baik. Berarti rangkaian inverter backlight-nya masih dalam keadaan baik. Nah kayak gitu. Nah, untuk berikutnya saya mau nunjukin ke kalian gimana caranya kita ngetes kapasitor yang warna-warna biru ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pemula. Untuk yang profesional, video ini bukan buat kalian gitu ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.